Perkenalkan, nama saya Muhammad Foren Adana Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sesi 9 dan 10, yaitu tentang Machine Learning Technique for Predictive Analytics. Nah, sebelum masuk materinya, ini adalah main objektifnya, yaitu untuk memahami konsep dan karakteristik berbagai teknik Machine Learning dalam Predictive Analytics. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, kelebihan, serta keterbatasan dari setiap algoritma utama, yaitu ada Artificial Neural Network, Supervector Machine, Keras Box, Naive Bayes, dan Ensemble Model. Kita masuk ke Introduction. Machine learning merupakan bidang studi yang mengembangkan model komputasional untuk mempelajari pola dari data dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Pendekatan machine learning terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama ada supervised learning, yaitu model belajar dari data berlabel untuk memprediksi suatu hasil. Yang kedua, unsupervised learning, model mengenali pola tersembunyi tanpa label. Dan yang ketiga itu ada reinforcement learning, yaitu model belajar melalui mekanisme penghargaan dan hukuman. Selanjutnya, predictive analytics adalah metode analisis data yang menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi hasil di masa depan. Dalam predictive analytics, pendekatan supervised learning menjadi fokus utama karena dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari variabel yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke Artificial Neural Network atau ANN. Adalah sebuah model yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang dirancang untuk mengenali pola dan menyelesaikan masalah kompleks dalam analisis data. Strukturnya terdiri dari lapisan input layer, hidden layer, dan output layer yang saling terhubung dan berfungsi untuk memproses informasi. Nah, ANN mampu mempelajari hubungan nonlinear yang kompleks sehingga efektif untuk tugas klasifikasi, regression, pengenalan pola. Untuk keunggulannya, yang pertama, mampu menangani data kompleks dan nonlinear. Yang kedua, akurasi tinggi setelah pattern optimal. Dan yang ketiga, adaptif untuk berbagai domain aplikasi. Kekurangannya, yang pertama, memerlukan data dan kompetensi yang besar, sulit dijelaskan secara intuitif atau black box, resiko overfitting pada data kecil. Selanjutnya ada supervector machine, yaitu sebuah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi, mencari hyperline optimal yang memisahkan data dari berbagai kelas dengan margin maksimum. Prinsip utama SVM adalah memaksimalkan jarak atau margin antara kelas sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi. Struktur dasarnya yang pertama itu ada hyperline dan margin. Hyperline adalah garis atau bidang yang memisahkan kelas dalam ruang fitur. Margin adalah jarak terdekat antara hyperline dan titik data terdekat yang disebut support vector. Yang kedua ada kernel tricks. SVM menggunakan teknik kernel untuk mengubah data nonlinear menjadi linear, memungkinkan pemisahan yang lebih baik antara kelas dan meningkatkan akurasi prediksi dalam situasi kompleks. Ini penerapannya dipakai untuk klasifikasi data, margin maksimal, dan aplikasi nyata. Selanjutnya, untuk advantage dan disadvantage-nya, yang pertama, untuk advantage-nya, akurat untuk dataset kecil menengah. Yang kedua, dapat menangani data nonlinear. Yang ketiga, tidak mudah overfitting. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurang efisien untuk dataset besar. Pemilihan kernel harus hati-hati, hanya mampu menangani dua kelas secara langsung. Selanjutnya, kita masuk ke Key Nearest Neighbor atau KNN adalah metode berbasis instance yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi yang mengandalkan kedekatan data dalam ruang fitur untuk menentukan kelas atau nilai. Metode ini memerlukan proses pelatihan eksplisif karena keputusan diambil saat proses prediksi. KNN melibatkan mencari tetangga terdekat dari data yang baru. Penerapan KNN yang pertama sistem rekomendasi, deteksi penyakit pilihan kesehatan, lalu pengenalan pola. Advantage-nya yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan, yang kedua efektif untuk data yang besar, yang ketiga dapat menangani hubungan nonlinear. Disadvantage-nya yang pertama sensitif terhadap penskalaan fitur, sensitif terhadap noise dan outlier, komputasi tinggi untuk dataset yang besar. Selanjutnya ada prinsip dasar Bayesian. Yang pertama ada Naive Bayes, merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen. Memiliki beberapa varian seperti Gaussian naive Bayes untuk data kontinu, multinomial naive Bayes untuk data discrete, dan Bernoulli naive Bayes untuk data biner. Yang kedua ada Bayesian Belief atau BBN, merupakan model grafis probabilistik yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam bentuk directed
acyclic graph atau DAG. Setiap simpul atau node mempresentasikan variabel acak dan setiap sisi atau edge menggambarkan hubungan probabilistik. Lebih tepat untuk sistem yang melibatkan hubungan sebab dan akibat yang rumit. Yang ketiga, probabilitas Bayesian. Menggunakan teorema Bayes untuk memperbarui prediksi berdasarkan data baru, memungkinkan model belajar berkelanjutan dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya ini ada contoh implementasi Bayesian model untuk prediktif analitik. Yang pertama itu digunakan untuk diagnosa medis, contohnya untuk menghitung kemungkinan seseorang memiliki penyakit tertentu. Metode yang digunakan memakai naive Bayes classifier atau Bayesian network. Yang kedua sistem rekomendasi. Contohnya dipakai di Netflix atau Spotify untuk meyakinkan preferensi pengguna setiap kali mereka menonton atau mengikuti sesuatu. Metode yang digunakan ada Bayesian Personal Ranking atau BPR dan Hierarchical Bayesian Model. Terus yang ketiga ada prediksi keuangan atau resiko atau financial forecasting, memperkirakan resiko investasi, harga saham atau kemungkinan kegagalan pinjaman berdasarkan data historis dan faktor ekonomi baru. Metode yang digunakan Bayesian Linear Regression. Nah, selanjutnya ada Sensible Model adalah proses menggabungkan beberapa model untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Contohnya ada satu Beijing, yaitu membuat beberapa model dari sampel acak. Tujuannya mengurangi variasi, membuat model lebih stabil dan menghindari overfitting. Contohnya ada random forest. Yang kedua ada boosting, yaitu melatih model secara berurutan dicoba, setiap model baru mencoba memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Tujuannya mengurangi bias dan meningkatkan akurasi. Contoh ada boost, gradient, boosting, edge boost. Ketiga stacking. Itu menggabungkan prediksi dari beberapa model dasar beberapa model baru. Tujuannya memanfaatkan kelebihan berbagai model. Contoh, kombinasi logistik regression. Nah, kelebihannya yang pertama meningkatkan akurasi prediksi, dua stabil dan tahan terhadap variasi, tiga fleksibel. Kekurangannya satu lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan, memerlukan sumber daya lebih banyak, rentan overfitting, terutama boosting. Berikut adalah comparison dari beberapa algoritma, yaitu ada ANN, SVM, KNN, Navier, Bayesian Belief Error atau BBN, dan Ensemble Method. Tipe-tipenya ada supervised, probabilistik, dan hybrid. Kelebihan utamanya untuk KNN akurat untuk pola kompleks, SVM baik untuk data kecil dan menengah, KNN boleh dipahami, Navier cepat dan efisien, BBN analisis sebab akibat, Ensemble Method akurasi tinggi. Keterbatasan ANN butuh komputasi tinggi, SVM sensitif terhadap dengan kernel, KNN sorry, lambat untuk data besar, Navier independensi, BBN kompleksitas tinggi, dan Ensemble Method waktu pelatihan lama. Baik, kita sudah masuk ke kesimpulan. Yang pertama, machine learning membantu mengenali pola dari data untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, berbagai algoritma seperti ANN, SVM, KNN, Navier, BBN, dan ensemble model memiliki keunggulan dan tantangannya tersendiri. Supervised learning menjadi dasar utama dalam analitik prediktif untuk memprediksi hasil berdasarkan data per label. Yang keempat, ensemble method dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas model dengan menggabungkan kekuatan beberapa algoritma. Yang kelima, pengembangan model sebaiknya dilakukan dengan alat bantu seperti Google Colab dan dievaluasi menggunakan matriks performa yang sesuai. Penting untuk selalu memperhatikan etika, privasi data, dan interpretasi hasil dalam setiap penerapan machine learning. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.